Shalom sahabat Riji, kembali lagi dengan saya Sofyan. Kali ini saya masih mau membahas sedikit tentang kasih, cinta kasih. Saya pernah dengar di salah satu podcast ya, yang dari tokoh-tokoh spiritual seperti Abu Marlo, Pak Wayan Mustika, Pak Putu, Eka, itu kan dari berbagai macam kepercayaan ya, bukan dari Kristen sih. Dari Riko Hutama ya, semacam itulah, pokoknya banyak. Intinya adalah bahwa mereka mengatakan bahwa basis dari penerimaan, fondasi dasar dari cinta kasih, fondasi dasar dari kasih itu adalah penerimaan. Iya juga ya, kalau dipikir-pikir ya benar juga ya. Kemudian saya pakai teknik reverse thinking, kalau gitu lawan kata dari penerimaan apa ya? Penolakan. Dari sini apa yang saya dapat ya juga ya. Akhir-akhir ini kan saya lagi tertarik berminat kepada hal-hal yang bersifat tentang manifestasi, blueprint, law of attraction, mukjizat yang datang, neuroscience, hal-hal seperti itu. Ternyata ya cara kerjanya itu adalah penerimaan, cara kerja kasih. Kalau kita ingin mukjizat banyak terjadi dengan cepat, itu berarti kita harus menerima dulu. Ada penerimaan. Kalau kita ingin, katakanlah kita ingin damai sejahtera, kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan buat kita di hari ini atau waktu di hari tersebut, apa yang harus kita lakukan ya? Menerima dulu saja. Sadari bahwa kita menerima keadaan tersebut. Jangan ditolak dengan cara marah-marah, ngedumel, mengumpat. Nah, itu kayak gitu merupakan marah-marah, dumel, ngumpat itu merupakan respon dari penolakan atau reaksi dalam bentuk penolakan, reaksi dalam bentuk penolakan, sehingga yang terjadi malah apa ya, mujizat damai itu malah nggak terjadi dalam kehidupan kita. Dari sini apa yang saya dapat bahwa basis dari cinta kasih itu adalah penerimaan, kemudian lawan kata atau istilahnya lawan dari penerimaan itu adalah penolakan, dan penerimaan itu merupakan SOP, dasar kerja supaya yang baik-baik kayak mukjizat, dasar kerja dari manifestasi, dasar kerja dari loa, dasar kerja dari mukjizat itu dapat terjadi itu adalah dengan penerimaan dulu, menerima. Kayak seperti Tuhan Yesus kan mengajarkan kita mengampuni, walaupun kita diperlakukan tidak adil, diperlakukan semena-mena, kita terima dulu, iya. Kita sedang diperlakukan tidak adil, menerima. Jangan menolak dengan cara membalas dendam, mengumpat, merencanakan kejahatan untuk mereka yang melukai kita. Jangan. Kalau hal-hal seperti itu yang terjadi malah mukjizat Tuhan itu nggak terjadi ya. Damai, kasih, sukacitanya nggak datang dalam kehidupan kita. Kemudian apa yang saya dapat berikutnya adalah semuanya itu berasal dari sumbernya. Vibrasi hati kita itu apa gitu. Kalau vibrasi hati kita, beingnya itu dimulai dengan penerimaan, dengan kedamaian, dengan kasih, otomatis sumber hati kita itu jadi magnet. Dan yang dari luar itu yang sejenis yang akan menarik ke dalam kehidupan kita. Menarik realita yang sejenis yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Sedangkan kalau misalnya sumber kita itu kepahitan, kecemasan, dendam, khawatir, maka kan sumbernya
dari hati kita itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan penolakan ya. Nah, yang datang pun ya hal-hal yang sejenis. Penolakan, orang-orang yang menolak kita, yang memanipulasi kita. Dari sini, apa yang saya peroleh adalah ya benar, basis cinta, fondasi dasar dari cinta kasih itu adalah penerimaan. Jadi kalau kita mau menikmati cinta kasih, berarti belajar untuk menerima. Sedangkan kalau kita mengabaikan atau menolak cinta kasih, maka yang terjadi adalah hal-hal yang menjadi lawan dari cinta kasih, yaitu kebencian, dendam, terus penolakan, dan sebagainya. Jadi ini semua hanya masalah sumber vibrasi hati kita itu apa? Penerimaan atau penolakan. Itu yang saya dapat setelah saya tadi sharingkan Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 dan setelah saya menghubungkannya dengan law of attraction, manifestasi, blueprint, dan segalanya. Pada dasarnya sama, dasar kerjanya. Sumber dari segala sumber kita itu dasar kerjanya penerimaan atau penolakan. Itu saja yang mau saya sharingkan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan share. Terima kasih.